Perjalanan kali ini, saya memutuskan untuk melakukan solo touring menuju ke Telaga Bodas, Garut. Hanya saya dan motor klasik kesayangan Kawasaki W175 TR yang sekaligus menjadi armada baru di channel ini. Udara pagi masih sejuk ketika mesin mulai menderu, meninggalkan hiruk-pikuk kota menuju ke jalur pegunungan yang sepi. Tapi tidak ada perjalanan yang selalu mulus. Di tengah perjalanan, motor saya tiba-tiba mengalami remblong dan saya tidak bisa melakukan apa-apa sampai dengan saya dibantu oleh seorang pengendara motor lain. Saya tersenyum, bukan hanya karena motor bisa dijalankan lagi, tapi karena saya baru saja bertemu kawan baru di perjalanan. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama menuju ke Telaga Bodas. Di sini saya menyadari, ternyata meski niatnya solo touring, di jalan kita tidak akan pernah benar-benar sendiri. Selalu ada orang baik yang siap membantu, bahkan menjadi teman baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Setelah video perdana kemarin sudah tayang di channel ini, sekarang ini merupakan video kedua kita. Di video kedua ini saya akan mengeksplor keindahan yang ada di Kabupaten Garut. Kira-kira keseruan apa dalam video kali ini? Ditonton video dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Gak lupa juga saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman semuanya. Di video perdana kemarin hanya dengan satu video dan cukup satu hari, channel kedua saya ini alhamdulillah langsung bisa untuk dimonetisasi. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mendukung channel-channel saya. Nah, untuk sekarang ini kita lanjut lagi explore, cari keindahan yang ada di Garut. Mudah-mudahan cuaca bersahabat ya, karena dari kemarin itu hujan seharian di Bandung ini. Ini juga pagi-pagi mendung-mendung syahdu, tapi mudah-mudahan nggak hujan lebat kayak kemarin lagi. Dan karena teman-teman selalu mendukung channel saya, termasuk dengan motocam ini, akhirnya saya ambil satu unit baru lagi nih untuk armada kita di channel Bang Sandi Motocam. Saya ngambil Kawasaki W175 TR tahun 2021. Alhamdulillah ternyata posisi ridingnya enak banget pakai W175 yang TR-nya ya teman-teman. Karena ada yang TR, ada yang W175 aja yang biasa. Untuk sekarang ini saya bakal solo touring dan solo camping lagi di Garut. Rencananya karena saya lihat di video-video YouTube orang ya, Telaga Bodas itu sebegitu keren ya. Cuman ada beberapa akses jalannya yang jelek. Jadi ya udah kita solo touring, solo camping di sana lagi. Siapa tahu nanti seperti video yang sebelumnya dapat teman di lokasi ya. Kita udah sampai di Simpang Cileunyi ini teman-teman. Kalau lurus sana ke Jatinangor, Sumedang, kita belok kanan di depan menuju ke Ranca Ekek. Nah, yang saya rasain sekarang si Kawasaki ini W175 ini, aduh saya belum ngasih nama dia. Rem belakangnya itu kan dia masih tromol teman-teman. Kemarin sih saya udah beli kampas remnya, belum sempat ngeganti karena memang seharian kemarin hujan terus, saya mau ganti nggak bisa. Agak ngelos yang belakangnya, rem belakangnya si motor ini. Nanti coba kita cek dulu. Kayaknya kampas rem habis atau gimana sih, ini saya nggak ngerti. Oke lah, nanti coba kita cek dulu. Saya mau coba periksa dulu nih remnya. Bahaya banget, nggak ada rem belakangnya. Nah ini lihat nih, remnya sampai mentok gitu, sampai ke bawah banget, dan nggak adaan, kaki saya malah nggak nyampe ke bawah. Kayaknya kampas belakangnya habis mungkin ya. Cara ngebukanya gimana nih?
Kunci-kunci saya bawa, cuman kita cobain dulu deh ya, usahain dulu. Kayak bahaya banget tuh, mentok nggak ada remnya. Ada aja. Tuh ini harus ada 2 kunci lagi, kiri kanan ya, kalau nggak ketahan. Ini Kang ngeblong nih. Wah keren Vespanya. Ngeblong Kang si remnya. Saya ada kampas rem baru, cuman belum kepasang aja kemarin. Nggak adaan tuh. Habis kayaknya kampas remnya ya. Enggak ini mah. Hah? Kayaknya setelan ininya Masih bisa di setel? masih bisa. Apanya? Ininya Oh. nih. Aja. Ah. Mantap. Untung ada. Saya udah mau ngebongkar tadinya. Kalau saya bongkar ini harus ada 2 kunci Inggris. Aduh. Atur nuhun pisan Kang. Turun. Mau kemana Kang? Mau jalan-jalan aja gabut. Hah? Lagi jalan mau nyari Gabut? suasana yang adem-adem. Saya mau ke Garut nih. Akang ke Garut nggak? Ayo deh, boleh. Gabung yuk. Ya, ayo. Saya mau ke Talaga Bodas, mau camping. Oh iya. Ikut yuk. Saya juga belum pernah ke situ, ayo. Belum pernah. Unik gini Vespanya. Alhamdulillah si Kawasaki ini, teman-teman kasih saran nama lah, nanti saya belum namain sampai dengan sekarang, ribet jadinya. Soalnya namanya panjang, Kawasaki W175TR. Yang pendeknya jadi apa? Nah, ini akhirnya rupanya setelan si di sini katanya. Mana yang tadi di setel? Ini nih. Sekarang udah lumayan. Tuh, nggak mentok lagi. Tadi sampai mentok ke bawah. Alhamdulillah dapat teman baru lagi. Ya belum kenalan, Kang siapa? Fikri. Kang Fikri, Sandi Kang. Ya. Ya udah, kita jalan lagi sekarang. Mudah-mudahan aman itu ya. Amin, aman. Aman ya, nggak akan ngeblong lagi. Siap, kita lanjutkan perjalanan lagi. Oke, kita lanjutkan lagi jalan. Kang, pelan-pelan aja ya. Ini berat banget soalnya. Ini alat tempurnya makin banyak daripada ini. Ya udah, kita jalan-jalan santai. Bismillahirrahmanirrahim. Unik banget sih Vespanya Kang Fikri ini. Itulah teman-teman. Kalau sesama anak motor, apalagi Vespa ya. Kalau Vespa saya tahu dari dulu itu mereka solid banget. Kalau ada temennya yang bermasalah di jalan, walaupun nggak saling kenal, pasti saling bantu, pasti berhenti. Ini lebih uniknya lagi. Saya nggak bawa Vespa teman-teman. Tapi Kang Fikri ngelihat saya kebingungan di pinggir jalan, dia berhenti. Mau ngebantuin, tapi alhamdulillah nih remnya jadi masih bisa dipakai. Pertemanan bisa muncul di mana saja, tidak harus di tempat kerja, di sekolah, atau bahkan di lingkungan rumah. Terkadang justru muncul di waktu dan tempat yang sama sekali tidak terduga. Seperti yang saya alami dalam perjalanan kali ini, saat motor saya mengalami trouble di jalan, seorang pengendara lain berhenti dan menawarkan bantuan. Kang Fikri namanya. Orangnya sederhana, tapi hangat dan ringan tangan. Dari situlah kami mulai mengobrol dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama menuju Talaga Bodas. Di sepanjang perjalanan kami saling bertukar cerita dan pengalaman masing-masing. Kang Fikri adalah orang baru yang saya temui di jalan, tetapi rasanya seperti sudah lama kenal. Begitulah indahnya perjalanan. Kadang kita berangkat sendiri, tapi pulang dengan cerita dan sahabat baru.
Tadi pas ada makanan baru nyampe lupa ngerekam kan. Kelaparan, sama saya juga lapar belum makan. Kita makan dulu kopi. Tadi makannya udah beres sih. Belum makan Padang, belum buka. Dibuka sama si Kang Fikri, luar biasa. Lihat belum ada masakannya. Lapar pun apapun dilakukan ya. Yang penting perut terisi. Ayah, Kang teh tadi rencananya mau kemana? Jalan-jalan aja sih sebenarnya mah. Nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan karena tadi bangun subuh gitu kan. Bangun subuh nggak ada kegiatan kemana ya, ngeliat tenda nganggur. Kayak yang pengen jalan gitu. Pas di jalan ketemu Bang Sandi. Sama kayak saya nih, yang penting jalan dulu, nanti tujuannya kemana pas di jalannya aja ditentukan. Kadang enak gitu loh Kang. Ya kalau misalnya kita pengen apa jalan-jalan, udah pengen ke sana, biasa aja udah ada tujuan. Kalau di jalan kan bisa berubah-berubah. Bisa berubah. Apalagi kalau misalkan tanpa tujuan, tahu-tahu di mana. Kalau kayak gini kan udah langsung enak. Ya. Yang bahayanya tanpa tujuan tiba-tiba nyampe di Bali kan. Cerita itu nanti sangat bahagia. Pas pulang bantal guling disimpan di teras. Bahaya. Ini teh apa sih Kang? Bafest teh apa klub? Bafest tuh ya kebetulan klub, salah satu klub yang ada di Bandung lah. Di Bandung apa se-Indonesia? Masih di Bandung? Di Bandung. Kebetulan cabang-cabang kita udah ada sih tersebar di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Panjangannya apa Bafest itu? Bafest itu Barudak Vespa. Barudak Vespa. Ya. Betul, itu bahasa Sunda ke bahasa Indonesia ya berarti anak-anak Vespa. Vespa. Oh. Makanya selalu kelihatan anak-anak udah kayak anak-anak gitu. Tapi Vespanya keren banget kan. Ya, alhamdulillah. Oke lah, istirahat dulu. Kebetulan kita sama-sama belum makan. Habis ini kita lanjutkan lagi perjalanan. Alhamdulillah, perut udah terisi lagi, aman. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Serasi banget ya berdua dia. Si Kawasaki ini walaupun motor baru, tahun muda gitu ya. Tahun muda tapi klasiknya tetap dapat. Oke, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong teman-teman, kasih saran nama yang cocok buat si Kawasaki W175 TR ini. Biar saya nggak kepanjangan nyebut namanya. Kawasaki W175 TR. Panjang banget, ribet banget. Di belakang kita sih cuacanya awannya masih terang tuh, walaupun ada awan hujannya dikit ya. Di depan tuh gelap banget. Nah, dari Cipicung Garut ini kita belok ke kiri di sini nih. Menuju ke Wanaraja. Sisa 19 km lagi. Udah dekat, kita bentar lagi sampai. Bapak-bapak habis belanja, Kang. Belanja buat amunisi. Di sini penuh, nggak bisa lagi. Box udah penuh juga nih. Sangat. Oh. Oke, lanjut lagi, dikit lagi. Jalannya nanjak banget. Akhirnya saya bisa kelihatan karena motornya sih kan Fikri Vespa, bodinya besi, saya bisa tempelin di bodinya kamera pakai magnet. Udaranya seger banget, keren.
Perjalanan menuju Talaga Bodas memang benar-benar memanjakan mata. Jalanan mulai menanjak perlahan, melewati perbukitan hijau yang seakan tidak ada habisnya. Di kiri dan kanan pohon-pohon tumbuh dengan rimbun. Sesekali terlihat perkebunan warga yang begitu subur. Aroma tanah basah dan udara yang segar bercampur menjadi satu, membuat setiap tarikan nafas terasa menenangkan. Semakin mendekati Talaga Bodas, udara terasa semakin dingin. Kabut mulai turun perlahan, dan pemandangan berubah menjadi perpaduan antara hijaunya perbukitan dan putihnya kabut dari kejauhan. Perjalanan ini bukan sekedar tentang tujuan, tetapi tentang menikmati setiap momen di perjalanan, setiap hembusan angin, dan setiap keindahan alam yang kita lewati. Hujannya makin lebat. Dan lihat nih, mulai jalan-jalan jelek gini. Aduh, ini kalau Mumun sama Bubu kesini, kesiksa dia ini. Licin. licin. Hujannya makin lebat. Ya Allah, kita padahal dikit lagi sisa 4 kilo lagi nih. Cuman tanggung kalau berhenti, gas aja terus. Ini ada lagi jalan jeleknya rupanya. Untung pakai motor. Ternyata bener jalannya jelek di sini ya. Karena berat motor saya berat belakang. Jadi susah banget ngendalin stangnya. Stangnya itu keangkat-angkat. Tangguh juga Vespanya si Kang Fikri ini. Ejekin dia dulu. Dadah. Nah, ini dia akhir jalan jeleknya. Dan di depan itu pos bayarnya. Oke, kita persiapan bayar dulu. Mau camping, Pak? Dua. Motor. 54.000. Langsung kalau hore enak. Iya, Pak. Pak, kayu bakar nanti pengen pesan bisa. Oh, siap. Hah? Kayu bakar. Kayu bakar. Ya, siap. Berapaan satu ikat? Oh, paling gocapan itu sama motor lah, kasihan. Oke. Siap. Tapi udah maghrib ya. Habis maghrib. Oke. Udah sama si Mang Edom kalau ada yang nawarin. Oh ya. Aja. Nun. Siap. Jadi untuk tiket masuknya dengan camping plus campingnya 2 motor 2 orang, saya nggak tahu rinciannya gimana, per orangnya berapa, motornya berapa, campingnya berapa, pokoknya 54.000. Kemudian saya pesan kayu bakar 50.000, jadi 104.000. Akhirnya sampai saya di Talaga Bodas. Jadi kalau teman-teman cuma mau berwisata ke sini, nggak bisa bawa mobil ke dalam, nggak bisa bawa mobil, nggak bisa bawa motor. Nah, mobil dengan motor parkirnya di tempat yang tadi. Nah, karena kita camping ada bayaran tambahan, jadi boleh dibawa. Bau-bau kawahnya udah kelihatan, itu dia kawah Talaga Bodas. Jadi bau apa? Bau belerang. Atau Kang Fikri kentut ini? Mantap. Mantap ya. View-nya gile, luar biasa. Masya Allah. Kebagian kita ngelihat warna airnya yang hijau toska kayak gini.
Masya Allah. Saya nggak tahu nih airnya air panas apa air dingin ya. Keren, 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 keren. Talaga Bodas, sebuah kawah aktif yang luar biasa indah. Airnya berwarna hijau toska, berpadu sempurna dengan kabut putih yang perlahan menari di atas permukaannya. Suasana terasa tenang, namun tetap hidup, seolah alam berbisik dengan lembut melalui hembusan angin yang datang dari puncak perbukitan. Di sekelilingnya, perbukitan hijau menjulang tinggi, menambah pesona alami Talaga Bodas yang begitu memukau. Aroma belerang yang samar-samar tercium justru menjadi ciri khasnya, membuat siapapun yang datang merasa seperti berada di dunia lain. Inilah keindahan alam yang sesungguhnya, sederhana dan menenangkan. Sedang asik-asiknya kami menikmati keindahan Talaga Bodas, kami didatangi oleh seseorang. Ternyata ia tertarik dengan Vespanya Kang Fikri. Beliau pun meminta izin untuk berfoto dengan si Vespa. Selain keindahan Talaga Bodas yang memukau, ternyata Vespa Kang Fikri juga sangat menarik hati orang-orang untuk berfoto bersama. Bisa nggak masang sendiri? Bisa lah. Bismillah. Alhamdulillah, saya duluan beres buka tendanya. Ini masih bekas basah-basah pantai Cijeruk Indah. Amanin barang dulu, Jan. Alhamdulillah, setup tenda saya udah selesai. Sekarang tinggal mendoakan Kang Fikri, semoga tendanya cepat beres. Dibantu dengan doa ya. Dibantu dengan doa aja. Karena di sini nggak ada listrik, tuh, sumber listrik kita nanti dari aki. Saya bawa aki besar. Kang Fikri masih berkutat dengan tendanya, makanya Kang beli tendanya yang kecil aja kalau hobi petualangan mah. Biar satset. Yang buat sendiri. Ini besar banget sih. Kan biar tidurnya leluasa banget. Bisa Ini kiri, oke. kanopinya pasang aja yuk. Saya masih ada besinya kok. Mudah-mudahan cukup sih. Iya. Atau ini ada besinya nggak, Kang? Enggak. Nggak ada. Ya udah. Ntar yang saya tuh ada. Nah, akhirnya beres juga tendanya. Alhamdulillah. Penuh perjuangan. Penuh perjuangan katanya. Ya ginilah setup ala-ala kita. Kita bukan anak-anak estetik tapi anak-anak pencinta alam. Jadi nggak ada estetiknya. Nih si Kawasaki W175 yang belum punya nama. Silakan teman-teman bantuin kasih nama dong. Biar saya nggak belibet nyebut namanya.
Ini bodohnya kita camping tapi nggak bawa air. Tadi saya kira air danau ini bisa dipakai, bisa dimasak. Rupanya enggak. Keluar lagi Kang. Ya, beli air. Saya nunggu di sini aja ya, jaga tenda ya. Oke. Di itu banyak monyet di belakang. Monyet bahaya. Ya, kita. Oh. Ih, lucu banget. Tuh, teman-teman hati-hati kalau kesini makanan monyet pada datang dah. Dan monyetnya pada berani, besar-besar lagi. Wih, pada turun semua tuh. Monyet, jangan ganggu. Tuh, ngejar dia. Mudah-mudahan malam sih nggak kesini mereka. Serem juga. Ayo, mumpung hujannya lagi berhenti, Kang ya. Mulai masak, lapar nih. Iya, ya. Masak nasinya dulu deh. Cukup nggak nih berasnya nih? Lapar bekalan, Pak. Kerjaan saya tiap minggu kayak gini tuh. Wajib-wajib dibawa tuh kayak begini. Masak sendiri dong. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri. Bikin pisang goreng sore-sore di sini. Tentu banget. Sama saya seneng banget lihat pemandangannya ini nih. Vespa-nya. Makanya tadi ada yang tiba-tiba datengin bapak-bapak itu minta foto. Luar biasa, pesona si Oren. Si Krem. Siapa namanya nih? Tahu udah belum ada. Nggak dinamain ya? Masa anak motor nama-namain motor. Si Kremlin aja lah. Kremlin mah ya tuh. Karena saya belum ngopi, rada bego saya kalau belum ngopi itu ya. Cuman udah lapar. Nah, jantung kayak di warung. Nanti ada yang datang. Meser kopi na. Nih kita masak tumis kangkung kan. Ini seperti biasa kejar tayang lagi. Hari Senin udah tayang video ini. Sekarang hari Sabtu. Ini Kang Fikri langsung ngerasain masakan saya. Spesial, Bang. Enak nggak enak dihabek gue. Muat nggak nih kangkungnya nih Kang? Wah, banyak banget itu, muat kayaknya buat satu RW. Airnya anginnya kenceng banget. Udahlah dingin, kena angin. Ini teh Vespa satu-satunya apa punya yang lain lagi, Kang? Kebetulan ada dua, Bang. Yang satu lagi Vespa apa? Satu lagi Excel tahun 89 itu. 89. Kalau ini tadi tahun berapa? Ini tahun 78. 78. Ya. Ini sih tidur bakal nyenyak banget. Nggak kayak kemarin waktu di pantai, saya kedinginan banget.
Oh iya. Kedinginan, kepanasan. Ini bakal kedinginan gitu. Tapi hujan nggak kemarin? Hujan malam-malamnya. Malam-malam hujan, ada adik-adik yang ikut camping itu tendanya bocor. Oh. Ini masih mending konsina ya. Mereka pakai tenda naon, tenda tayo. Itu bibit-bibit jiwa petualang tuh. Kemarin siapa aja sih namanya? Ada Fauzi, ada Iwan, Azhar, sama satu lagi siapa sih? Rian. Berempat. Berempat. Halo semuanya. Kemarin saya ajak camping lagi ke sini. Oh. Cuman nggak deh katanya, kejauhan. Jauhan. Dari mana katanya? Sukanagara, Cianjur. Oh, Cianjur ya, kejauhan. Jauh. Nah, kangkungnya udah mateng, Kang. Asik. Wangi-wanginya udah bikin lapar ya. Lapar banget. Menggiurkan. Tuh, sedap banget nih. Wah. Jangan sampai ini mengundang nyetmot yang tadi nyerang saya ke sini. Tadi saya diserang monyet. Oh iya? Pas tadi saya ke warung ya? Pas ke warung tadi. Mudah-mudahan nggak ngundang mereka lagi nih. Amankan aja dulu di sini. Ayo goreng tempe bisa, Kang ya? Bisa. Ayo udah Pang gorengin tempenya. Bisa. Gantian, jadi saya yang jadi kameramennya, Kang. Goreng tempe mah bisa. Awas tutung nanti. Aman. Tinggal dibalikin. Kalau jalan-jalan sama saya jangan jadi bapak rumah tangga. Mendadak jadi master chef. Jengkol. Kita goreng dulu ya. Udah matiin itu belum sih? Udah. Cuman motong mah ya. Ipet saya talenan gak kebawa. Potongan kayak banget. Makan jengkol kan, Kak? Makan dong. Bisi gengsi. Makan dong. Nih siap-siap bau semerbak ini, Kang. Semerbak. Baunya nanti sampai ke tetangga sebelah. Gambar. Garmin. Ala-ala ini bang, ala-ala Nusat. Asik. Ketruk-ketruk bang. Cukup ya? Cukup. Jengkolnya udah jadi. Nah, sekarang kita masak ini nih, ikan asin di hutan. Manggil kuntilanak loh ini. Takut gak? Takut gak, Kang? Ya. Jangan dipikirin yang gitu kan. Dipikirin justru jadi ada. Wanginya bang, langsung bang. Wangi. Makanya dari jauh-jauh sana, yang dari atas-atas pohon tuh pada datang gitu. Katanya kan nggak boleh goreng-goreng ikan asin di hutan. Ya. Manggil kuntilanak, manggil jin ifrit. Cobain sekarang. Wih, nyambel, Kang. Sambal goreng. Mantap. Ini mah masak with a view tuh, anjir. Udahlah, danau nya indah, motornya indah juga.
Ini dia waktunya kita makan. Ikan asin, jengkol, tempe, sayur kangkung. Itu dia sambal sama nasinya. Nggak apa-apa nih kan jadi tempat makanan Kang motornya. Aman. Keren sih, lebih estetik. Waktunya kita makan. Lebih ala-ala. Bingung nih mau makan apa dulu Kang. Bingung, udah ada makanan malah bingung. Mantap. Untung ada Vespanya jadi ada meja makannya. Yuk. Udah mulai gerimis lagi. Kita makan lagi. Makan dulu. Ini penangkal jengkol. Penangkal bau jengkol. View mahal ini Bang. View mahal. Makanannya murah, tapi view-nya yang mahal ya. View-nya yang mahal, Jos. Oke, ayo Kang. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuanglah Vespa. Jengkol Bang. Oh iya. Aduh, iya juara. Mantap. Jos, tarar Bang sadayana. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, telat daripada nggak sama sekali. Kelupaan kerupuknya. Pengen ada kerupuk. Kan nanti juga nyampur dia di dalam perut. Ketemu sama ikan asin sama tempe yang udah di dalam. Kang nambah nasi Kang. Saya nambah. Nambah. Asli ini enak banget. Raos tuang Bang ya. Tambah suasana kan. Iya. Ya habisin. Siap. Lebar Kang. Nanti kalau ada waktu nextnya kita touring bareng lagi yuk. Ayo Bang. Touring kemana, camping gitu. Ya. Saya bakal kangen sih sama si Vespa-nya ini. Kremlin. Kremlin. Jadi pengen nyobain ngebawa Vespa, mau minjem, teman takut jatuh. Beda giginya di tangan ya. Iya, di tangan. Alhamdulillah sudah beres makan, kenyang banget. Nikmat. Selain memang makanannya favorit saya ikan asin, kangkung, jengkol, sama tempe, itu favorit saya banget. Ma view-nya. Cakep. Saya bakal ngangenin nih camping di sini lagi. Sekarang penangkal jengkolnya. Biar nggak bau jengkol. Alhamdulillah cerah lagi. Ini sih suasana yang paling nikmat.
Apalagi kalau nggak ada suara-suara musik gitu. Ngeganggu banget. Kita camping pengen dengerin suara alam, malah dengerin suara musik orang. Oke, setelah makan kenyang, kita masak kopi, masak air buat bikin kopi. Hah? Mantap. Di kamera tuh. Kang pikir ini katanya dia pengen ngonten juga akhirnya. Ya, kayak lagi lihat-lihat kamera saya. Mudah-mudahan. Kalau untuk awal sih Kang, saran saya beli action cam dulu aja. Ya. Karena kan Akang mah paling nanti di perjalanannya gitu kan. Kalau saya mah karena udah ada campingnya, udah ada explore-nya, jadi butuh kamera ini. Kalau ini kamera DJI Osmo Pocket 3. Kalau yang buat di jalan tadi saya pakai Insta360S Pro. Drone-nya pakai DJI Mini 4 Pro. Ya. Ada dua lagi kamera, yang satu mirrorless, yang satu DSLR. Cuman nggak kepake sekarang. Makanya itu teman-teman, apa saya giveaway atau ada yang mau beli nggak? Beli dong. Kalau yang DSLR-nya Canon EOS 200D Mark II. Kalau yang mirrorless-nya Sony ZV-E10 Mark II. Kalau ada yang mau, sugan we dibeli gitu. Jangan giveaway deh. Yang Sony lumayan harganya. Pas udah lama-lama duduk di sini, si bau kentutnya tadi itu udah nggak kecium lagi ya. Iya. Baru-baru datang aja. Lama di sini, hidung udah mulai adaptasi juga kayaknya. Udah kebiasa. Biasa. Udah terbiasa. Dengan bau kentut. Alah. Airnya udah mendidih. Ini kita kayak yang jualan aja nih. Kang. Oh, musiknya udah dimatiin. Kita bisa pakai suara berarti. Nah, beda kan suaranya? Enakan gini kan? Jadi dia style musiknya kenceng banget. Bawain kan kompornya kan? Boleh. Ngopi ditemanin view kayak gini. Luar biasa. Juara. Enak banget. Oishi. Oishi itu artinya enak. Nikmat. Jadi jangan dibilang saya buang sampah sembarangan lagi, itu tempat sampahnya di sana, makanya saya lempar. Baperan saya. Sampah aman. Sampah aman. Nanti kita bawa lagi, kalau enggak dibakar malam pakai api unggun. Enak Enak ya? Udah nggak kuat dingin Kang ya. Dingin. Kita siapin aja api unggunnya dari sekarang. Walaupun ini masih jam 5:30. Orang juga udah hidup soalnya itu api unggunnya. Nah, kita dapat teman di sebelah juga. Tuh. Tapi dari tadi masang tenda malah berantem dia bertiga. Nggak beres-beres. Lihat pemandangannya. Wih, awannya keren banget. Senja di Talaga Bodas adalah momen yang sulit dilupakan. Ketika matahari perlahan turun di balik perbukitan. Kabut tipis mulai turun perlahan menyelimuti tepian telaga. Sementara udara pegunungan terasa semakin dingin dan segar. Suara angin berdesir lembut di antara pepohonan menambah kesan tenang dan damai yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Cahaya senja itu memantul di permukaan air berwarna hijau toska, menciptakan kilauan indah yang menenangkan mata dan hati. Semuanya terasa begitu sederhana, namun penuh makna.
seolah alam sedang berpamitan dengan lembut sebelum malam tiba. Di kejauhan, siluet perbukitan tampak semakin gelap, kontras dengan cahaya yang tersisa di ufuk barat. Senja di Talaga Bodas bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga mengajarkan kita untuk menikmati waktu dan bersyukur atas setiap perjalanan yang telah dilewati. Kang, nanti ada rencana touring kemana yang jauh, Bafes? Rencana baru yang mau dihadapin sekarang 2025 November ya, tanggal 22 paling juga Bang. Rencana kita ke ini Bang, ke Batu Karas. Batu Karas. Di Batu Karas ya. Camping apa di hotel? Di hotel kayaknya Bang. Rame-ramean ya? Ya kayak gitulah. Pengen ikut sih, tapi saya nggak punya Vespa. Nggak apa-apa, ayo. Ayo nggak apa-apa yuk. Kalau perkenalan lah Bang ya. Kalau yang jauhnya kemana? Kalau yang jauh insya Allah mudah-mudahan jadi nanti kita ke Bromo Bang. Wih mantap. Bromo di Desember lah. Tahun ini. Ya tahun ini. Itu Desember, sih wajib ikut saya. Kalau Bromo. Tapi saya pakai motor gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo kita seru-seruan. Saya belum pernah ke Bromo kebetulan. Soalnya waktu itu saya mau ke Bromo bawa mobil, percuma Kang. Ya. Karena mobil nggak bisa masuk ke lautan pasirnya. Ke dalamnya ya. Kalau motor kan boleh. Boleh ya. Mereka pengennya naik motor, cuman sampai sekarang belum dapat temen. Nah, ini kebetulan nih kalau misalkan benar mau ke Bromo, ikut ah. Ayo gas. Boleh ya? Boleh lah, boleh. Mantap. Pasti. Kita masak-masak lagi. Masak-masak lagi. Ya. Ini kayak gini malam ini kita udah bingung mau masak apa ini. Tadi padahal udah di warung, jagung udah dipegang, udah dipindahin, nggak kebawa. Mau bikin jagung bakar tadinya, tuh. Makan sukro. Mau kan? Boleh Bang. Dingin-dingin gini enaknya sih sebenarnya Indomie rebus ya. Makin malam makin dingin Kang, bikin kopi lagi saya mah. Ayo mau. Tekuat. Kita beli dulu kopi di Vespa ya Bang ya. Kopinya digantung di Vespa. Kita nggak bisa cek suhu di sini karena nggak ada jaringan sama sekali. Oh ya, itu info juga tuh buat teman-teman. Iya. Kalau ke sini kalau emang bener-bener mau menenangkan diri aja ya, karena nggak ada sinyal. Manis tuh ingat tuh. Ya biar tambah manis. Udah ngelihat saya manis, kena kopi manis. Jadi biung ya. Kayak si Acep kalau udah ketemu api unggun. Gak mau diem ya? Gak mau diem. Api unggun emang wajib. Wajib kalau lagi camping. Tendanya gede banget dia sendirian tuh. Ada yang mau nemenin? Nanti ada yang nemenin malam-malam biasanya tuh. Jangan. Bahaya. Penakut juga rupanya kayak si Acep dan Acep tuh penakut banget deh. Oh gitu. Nggak seduh dulu. Yang punten tolong bakarin kan. Kenapa dibakar ya? Saya ngoceknya pakai apa? Ini ada. Udah di iniin. Otak sama tangan nggak sinkron gara-gara dingin. Kopi lagi. Mantap. Kalau ada kedengaran suara itu suara inverter buat listrik ini. Gak berisik sih.
sambil ngedit dikit saya. Makin malam makin dingin banget di sini. Ini udah jam 11 malam. Udah capek, udah ngantuk. Tadinya kita mau masak-masak lagi, cuman udahlah istirahat aja. Iya. Besok pagi aja kita baru sarapan. Perut udah kenyang. Perut kenyang. Api unggunnya habis tuh. Nah, cuman sisa ini. Ini mati, bakal dingin banget. Oke lah, kita istirahat dulu. Jumpa lagi besok pagi. Besok bangunnya subuh-subuh. Oke? Oke, siap. Nge-vlog paling lama berapa menit, Om? Video jadi mah 60 menit paling lama. Sejam. Sejam. Mantap. Iya. Jadi ya, ID content creator. Selamat pagi teman-teman. Sekarang udah jam 5:14. Lihat tuh, sunrise-nya udah mulai muncul. Cakep banget. Mantap. Dan di sini itu bener dingin banget malamnya. Sampai aku nggak bisa tidur. Luar biasa. Pada bisa tidur nggak? Hah? Dinginnya luar biasa. Ini nyenyak deh. Pagi ini, udara di Talaga Bodas begitu terasa dingin dan sunyi. Kabut masih tebal menyelimuti perbukitan. Sementara langit di ufuk timur mulai menampakkan semburat cahaya keemasannya. Perlahan matahari muncul malu-malu di balik kabut putih, menyapa permukaan air telaga yang berwarna hijau. Cahaya hangatnya memantul lembut di atas air, menciptakan pemandangan yang begitu indah dan menenangkan. Suara burung mulai terdengar, angin berhembus pelan membawa aroma belerang yang khas, dan semua terasa hidup kembali setelah malam yang sunyi. Sunrise di Talaga Bodas memberikan kita pengalaman tentang keheningan, kehangatan, dan rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Perasaan ini camping terdingin saya deh. Padahal tingginya nggak terlalu tinggi banget juga di sini. Kang, lapar nggak? Enggak. Tapi dingin. Dingin iya. Oke, kayaknya kita nggak usah masak, nggak usah sarapan di sini ya. Tangan saya sampai beku banget tuh, kebas. Pegang air panas nggak kerasa. Ngopi dulu, justru beres-beres tenda lah ya. Beres lah, ya. Dingin. Nah, saya pegang air panas nggak kerasa tuh. Saking dinginnya emang. Aduh ya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau yang pengen cari ketenangan ya di sini recommended banget. Dari kemarin saya nggak diganggu sama suara handphone, nggak ada sinyal. Cuman kendalanya jadi nggak bisa ngedit. Saya di sini ada jaringannya nggak ada, tapi nggak apa-apa. Dapat pemandangan pagi-pagi, sunrise-nya yang keren banget, suasananya yang syahdu banget walaupun dingin banget. Tapi kan emang itu yang kita cari ya, iya. Ketenangan.
Ayo ngebongkar mah cepet ya. Cepat nggak ngos-ngosan. Udah kegulung lagi aja. Tinggal ini beresin yang kecil-kecil, susun di motor. Alhamdulillah beres juga akhirnya. Itu sampahnya kita bawa lagi, Kang ya. Siap. Nanti di depan ada tempat sampah baru kita buang. Iya. Alhamdulillah teman-teman, kita udah merasakan keindahan dinginnya Talaga Bodas camping satu malam, yang dimana saya nggak kuat banget, dingin banget di sini ternyata malam-malamnya. Sekarang juga masih dingin, makanya kita pulang pagi-pagi ini jam 6:30 kita udah berangkat lagi. Tapi kita mau berangkat ke Sumedang via Garut. Saya nggak tahu Kang Fikri bakal ikut apa enggak. Oke lah teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir video perjalanan dan camping kami di Talaga Bodas Garut ini. Saya juga tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman mencintai produk dalam negeri, mendukung UMKM Indonesia, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fikri masih mau ikut nggak? Hah? Pulang ke Bandung ini lewat Sumedang aja yuk. Lewat Sumedang. Ayo. Oke lah. Sama ini saya belum mandi, pengen mandi.